Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mufli Fatoniawan. Rekan-rekan bisa memanggil saya Tony. Saya praktisi talent mapping. Yang kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis initial stage dari salah satu seseorang yang telah melakukan talent mapping, tapi saya gali gitu ya. Maksudnya saya akan melakukan beberapa wawancara dan pengamatan secara langsung gitu ya terhadap orang tersebut gitu. Apakah memang yang terjadi, apakah memang bakat-bakatnya itu merupakan bakat-bakat yang memang otentik dari dia dan memang sehari-hari memang yang menyenangkan bagi dia, yang memang dia banget gitu ya, tercermin dengan inisiatifnya. Saya akan share gitu ya. Ini adalah tak lain tak bukan adalah istri saya gitu. Eh, jadi sebenarnya kalau dilihat, ini adalah urutan bakat istri saya dan saya sudah melakukan pengamatan pengamatan secara langsung karena ini istri saya. Apa yang dilakukan setiap hari dan membuat dia benar-benar sangat bersemangat, sangat menyenangi harinya, sangat mmm, membuat hari itu bergairah, mood ya, mood-nya baik gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan bakat-bakatnya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Jadi kalau kalau dari istri saya dan saya konfirmasi juga ke istri, sempat beberapa kali sebenarnya menanyakan dan sedikit berdiskusi ya. Nah, kurang lebihnya bahwa istri memang sangat menyenangi ya, kalau di pagi hari dia mempunyai waktu yang cukup untuk membereskan segala pekerjaan rumah. Utamanya adalah mencuci pakaian-pakaian, keluarga ya, terutama anak-anak yang mungkin saat itu lagi kotor dan dia memiliki waktu yang sangat cukup untuk membersihkannya, mencucinya. Dan ini terlihat banget bahwa dengan dengan hasil konfirmasi seperti itu dan observasi yang saya lakukan, maka sebenarnya, istri saya ini memenuhi, eee, tanggung jawabnya, gitu ya. Tanggung jawabnya, sebagai ibu gitu ya, yang ingin memberikan, yang berkomitmen untuk memberikan gitu ya, yang terbaik buat anak-anaknya. Tak lepas dan tak bukan ya juga tentang terkait pakaian yang dikenakan oleh anak-anak gitu. Ini juga didukung dengan bakat disiplinnya yang di nomor 14. Jadi istri saya jika mengerjakan sesuatu di pagi hari yang bagi dia sangat menyenangkan adalah ketika dia memang bisa beres-beres, merapikan segala hal yang berantakan mungkin, di rumahnya. Kalau bisa rumah itu pagi hari sebelum memulai aktivitas berat, aktivitas-aktivitas besar di hari itu sudah tertata rapi, mainan-mainan anak sudah tertata, buku-buku sudah tertata rapi, bahkan kalau bisa, pakaian sudah terjemur, kemudian anak-anak bisa, eee, main dengan enak gitu ya, dengan lantai yang bersih, gitu. Sudah dipel, sudah disapu dan sebagainya, gitu. Dan, ketika mengerjakan hal tersebut gitu ya, istri saya memang, one by one. Jadi ketika beraktivitas, membereskan sesuatu, itu runtut gitu ya, runtut. Artinya, bukan runtut ya, istilahnya one by one. Ketika yang dikerjakan ini adalah soal membereskan ruang depan rumah, maka istri saya sebenarnya, tidak
tidak bisa menyambil dengan masak gitu ya. Akan ada resiko ya tentang dari masakannya bisa gosong dan sebagainya. Nah, makanya dari proses masak ini biasanya kalau di pagi hari memang saya yang handle gitu ya, istri yang membereskan rumah gitu ya. Istri yang benar-benar membereskan rumah, saya yang handle masak khusus untuk di pagi hari seperti itu. Kemudian hal-hal yang menyenangkan setelah itu istri lakukan, itu adalah mencari informasi ketika sudah selesai beres-beres pekerjaan, beres-beres rumah gitu ya. Itu yang dilakukan istri adalah mencari informasi-informasi baru, mencari apa-apa yang bisa dia dapatkan gitu ya. Dia dapatkan ya mengenai tentang bermain anak, kurikulum bermain, kemudian pengembangan diri gitu ya, itu benar-benar dicari. Ini juga berkaitan dengan bakat intellection ya, untuk berpikir mendalam dan analytical, menganalisis ya, apa informasi-informasi yang masuk ke dia benar-benar dicari tahu dengan detail gitu ya. Benar-benar ditentukan dengan detail gitu. Dan bagi istri saya, mengerjakan sesuatu, membereskan hal-hal yang berkaitan dengan rumah di pagi hari, itu juga punya standarnya sendiri. Jadi kalau memang istri saya sudah membereskan rumah gitu ya, saya lebih baik, mengerjakan hal yang lain gitu ya, mengambil peran dan posisi yang lain. Karena saya kadang-kadang tidak bisa memenuhi ekspektasi dan standar tinggi istri saya yang memang benar-benar detail, memang benar-benar harus rapi, bahkan kalau biasanya ngepel atau nyapu gitu ya, bisa berkali-kali gitu ya, untuk memastikan apa yang dikerjakan tuh benar-benar sudah bagus, sudah tepat dan sebagainya, gitu. Itu yang mungkin, istri saya lakukan, termasuk, bisa jadi kadang-kadang nih, saat siang, menjelang siang gitu ya, kalau ada ide gitu ya, dan ada keinginan di masa depan gitu ya, gambaran-gambaran tentang masa depan, saya kadang-kadang menyampaikan ini. Termasuk ini akan menjadi biasanya akan menjadi bahan-bahan diskusi kita di waktu malam-malam gitu ya, di waktu pillow talk dan sebagainya gitu ya. Ketika kita bisa ngobrol berdua, maka yang disampaikan ya tentang ide-ide mau ngapain kita, dan ide-ide masa depan, masa masa yang cukup panjang gitu ya. Sehingga kalau saya membayangkan istri saya memang seorang striving yang kuat, tapi juga pemikir yang kuat juga, sehingga menariknya di sini bahwa, istri saya ini gitu ya, memang, dari olah pikirnya gitu ya, akan menciptakan pola-pola bekerja, bahkan pola-pola bekerja ini akan menjadi sistem, standar gitu ya, standar yang ada di, rumah gitu. Sehingga inilah yang benar-benar menjadi inisial state istri saya yang memang orangnya rapi, kemudian orangnya teratur gitu ya, di pagi hari mood yang benar-benar bisa menjaganya adalah ya tentang keteraturan ini, kerapian ini, dan itu tak lain tak bukan ya berkaitan dengan tanggung jawabnya, gitu. Itu aja penjelasan dari saya tentang ini set salah satu orang yang telah melakukan assessment talent mapping, dan tak lain tak bukan adalah istri saya yang bisa saya amati sendiri. Terima kasih atas kesediaan teman-teman menyimak video kali ini, semoga bermanfaat. Eh, saya berminta maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.